Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patris di channel saya. Teman-teman, di saat ini saya mau mereaksi sebuah video yang beredar oleh akun Inspironi ya. Salam kenal Pak Inspironi. Saya sebenarnya sudah lama mengetahui channel Bapak dan saya berterima kasih pertama-tama karena sudah share tentang hal ini. Saya juga kaget waktu mendengar ini, bahwasannya gereja Sincionji ini sudah masuk ke dalam Gemim secara onsite, khususnya di sebuah gereja Gemim yang ada di daerah Minahasa Tenggara sana. Nah teman-teman, alangkah baiknya saat ini mari kita nonton videonya langsung dan kita mendengarkan apa yang disampaikan. Buat warga Gemim yang ada di Minahasa, Manado, dan sekitarnya, Shalom, salam baku dapa. Just info, Gereja Yesus Sincionji, mulai masuk di sana secara onsite. Sebagai disclaimer, saya bisa paham bahwa bisa jadi ada ketidaktahuan dari pimpinan TK yang ada di Gemim di sana, ataupun guru-guru sekolah minggunya. Tapi please, dengan adanya info ini menjadi suatu awareness, suatu wake up call, untuk jangan mudah untuk percaya dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga macam HWPL dan IWPG. Karena kedua lembaga ini ditunggangi oleh Sincionji, atau ditunggangi oleh Limanhi. Jadi gini, saya cek akun HWPL Indonesia. HWPL itu adalah Heavenly World Peace of Light. Mereka memposting di Januari 2024 foto-foto kegiatan waktu mereka melakukan kunjungan ke sebuah TK Gemim. Dan mereka sampai foto-foto di dalam gereja bersama dengan, bisa jadi itu anak sekolah minggu. Deskripsi dalam postingannya sepintas oke. Jadi mereka ngadain short course dalam bahasa Inggris sebagai peringatan untuk Hari Volunteer Internasional dari PBB. Karena HWPL itu mengklaim ini adalah official satu organisasi yang dinaungi oleh PBB. Kelihatannya oke, tapi saya akan bongkar. Sebenarnya ada kaitan antara HWPL dengan Sincionji. Nih, saya kasih postingan dari media Antara, media nasional, yang menjelaskan kunjungan ketua HWPL ke Jakarta, Indonesia tahun 2018. Siapa ketua HWPL? Dialah Opa Limanhi. Dan Opa Limanhi ini, dia juga merangkap, dia menjabat sebagai ketua Gereja Yesus Sincionji. Jadi, paham ya, Opa Limanhi ini, dia menjabat atau merangkap sebagai ketua Sinodes Sincionji plus ketua HWPL. Artinya, sudah jelas, HWPL juga sering jadi sponsor untuk kegiatan lomba-lomba di tanah air. Salah satunya adalah art competition. Lomba art atau lomba menggambar yang pemenangnya dibawa langsung ke Korea. Siapa yang gak tertarik? Dan program HWPL ini masuk ke sekolah-sekolah Kristen. Mau dia di Jawa Tengah sampai ke daerah Minahasa, ke sebuah sekolah menengah yang juga dinaungi oleh Gemim. Sampai segitunya. Jadi dengan kata lain, HWPL ini adalah kamuflase dari Sincionji bersama dengan IWPG. Mereka ini collab ya. IWPG dan HWPL ini bestie untuk mendukung Gereja Yesus Sincionji. Kalau mau tahu apa itu ajaran dari Limanhi atau Sincionji, nih, secara singkat, Gereja Sincionji itu mereka nggak mempercayai Allah Tritunggal. Mereka juga nggak mempercayai Roh Kudus, dan keselamatan itu bagi mereka tanpa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Jadi mereka skip pengorbanan dari Tuhan Yesus melalui karya salibnya. Limanhi mengklaim dia adalah the tree of life, pohon kehidupan itu sendiri, yang menawarkan hidup kekal bagi orang-orang yang datang sama si Opa Limanhi itu. Ini jelas, nyanda betul, nyanda benar, ya. Sinode yang ada di sana, mau sinode Gemim, KGPM, GPDI, Gesba, GBI, dan juga gereja-gereja yang ada di sana, kudu merapatkan barisan untuk merespon, untuk membendung pengaruh dan juga segala macam strategi dari gereja Sincionji ini. Karena mereka bisa masuk lewat cara yang tadi, lewat HWPL, IWPG, dan juga postingan-postingan berupa iklan-iklan kelas Alkitab itu banyak sekali di medsos. Mereka bisa masuk, mempengaruhi orang-orang Kristen dengan berbagai cara. Kalau ada tawaran program kerjasama dari HWPL atau IWPG ke sekolah-sekolah, coba dicermati. Jangan langsung terima dan jangan langsung bekerja sama. Karena sekali sudah membuka celah, begitu ada jaringan, maka mereka akan dengan leluasa masuk. Dan kerjasama itu
akan mereka postingkan sebagai bentuk juga kebanggaan mereka bahwa mereka bisa masuk kemana-mana. Jadi jangan mau ditunggangi oleh HWPL atau IWPG, karena itu semua demi kepentingan untuk mendukung Lee Man-hee bersama gerejanya, yaitu gereja Shincheonji. So, waspada nih. Ya sebenarnya kalau saya katakan itu bukan lagi gereja ya, tapi sekte sesat ya begitu. Dan memang bahaya sekali kalau mereka sudah bisa memberikan satu postingan bahwasannya mereka bisa diterima di Gemim. Orang-orang tahu Gemim ini adalah gereja yang benar-benar sah di bangsa ini dan ya gereja yang cukup tua lah di Indonesia ini. Dan kalau mereka bisa bilang ke gereja-gereja yang lain, gereja-gereja kecil yang baru-baru muncul di sekitar Minahasa ya, di Manado ini, kami sudah diterima di Gemim, maka gereja-gereja itu sulit akan menolak kalau toh ternyata Gemim aja sudah menerima. Nah sebenarnya teman-teman mendengar hal seperti ini secara pribadi saya sungguh kaget ya, karena ya gereja Masehi Injil Minahasa ini adalah gereja yang besar dan seharusnya tidak mudah untuk dimasuki seperti itu. Tapi memang Gemim ini adalah gereja yang bisa membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga atau institusi manapun, apalagi membawa nama Yesus. Ya rasa berdosa juga kalau mau langsung ditolak kan. Tapi ya siapa yang tahu kalau ternyata mereka itu awalnya adalah gereja Shincheonji ini atau sekte Shincheonji ini. Mungkin ketua jemaatnya atau guru sekolah minggunya nggak tahu gitu. Tapi saya bersyukur ya di masa yang sudah terbuka ini nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Orang-orang bisa pada tahu gitu. Dan akhirnya kita mengetahui juga dari Pak Inspironi ini bahwa ternyata mereka sudah masuk ke Gemim. Dan ini menjadi satu pembelajaran penting bagi kita, terutama bagi para pemimpin gereja khususnya ya, untuk sadar akan zaman gitu. Bahwa zaman ini bukan lagi zaman dimana kita ya aman-aman aja jemaat kita biarkan mereka untuk nggak mengenal ajaran, kita biarkan mereka, yang penting kita ajarkan mereka 10 hukum Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh ya. Kita ajarkan mereka etika moral yang baik, maka mereka aman. Oh, bukan begitu. Zaman sekarang bukan seperti itu. Zaman sekarang adalah di mana jemaat kita itu sangat mudah dijangkau secara personal untuk diselewengkan pemahaman imannya. Jangan sepele meskipun itu hanya terjadi di sebuah jemaat, bukan kerjasama dengan sinode Gemim pada umumnya, enggak. Hanya dengan sebuah jemaat saja, tapi itu kebocoran gitu. Kalau di sebuah kapal, kebocoran itu sangat berbahaya, menenggelamkan satu kapal. Jadi alangkah baiknya untuk segera ditambal gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya itu bukan cuma ditambal aja, tapi diperbaiki sistemnya gitu. Agar supaya nggak ada yang namanya bocor-bocor lagi. Dibuatlah supaya ada sistem yang sangat amat ketat menjaga supaya gereja ini nggak mudah dimanfaatkan oleh nabi-nabi palsu seperti itu. Saya nggak peduli teman-teman ya, mau dibilang itu kerjasama untuk hal yang baik, kenapa? Gemim nggak tahu berbuat baik, Gemim nggak punya hal-hal yang baik. Kita boleh memang bekerja sama dengan sebuah institusi, ya dengan agama lain, tapi sudah jelaskan mereka agama lain gitu. Beda ini lu datang atas namakan Kristen dan sebagainya, tapi ternyata lu punya niat terselubung untuk menyesatkan domba-domba Tuhan. Itu jahat dan itu harus dilawan, bukan kebaikan itu. Nggak ada kebaikan yang dihasilkan dari kesesatan gitu, nggak ada. Jadi, wah ini bahaya sekali teman-teman. Kita harus melihat hal seperti ini serius. Apalagi para pendeta, para penatua, pelayan khusus lah di gereja. Memang di gereja itu banyak kegiatan ya. Ada kegiatan lomba, ada kegiatan membangun gedung gereja, ada kegiatan pengadaan inventaris, ada kegiatan sentralisasi ke sinode. Kalau dalam pelayanan pendeta, kunjungan ulang tahun, kunjungan orang sakit, kunjungan mendoakan rumah baru, mendoakan usaha, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak, dan semua itu penting. Saya katakan semua itu penting banget gitu. Tapi ayolah, jangan sampai yang lain-lain itu, yang penting-penting itu membuat yang sebuah hal yang juga penting, yaitu pengajaran doktrinal, pemantauan akan bagaimana pemahaman iman Kristen yang benar di jemaat, itu menjadi seperti nggak penting sama sekali gitu ya, dibanding yang lain-lain tadi. Padahal teman-teman, gereja kalau nggak ada organ tetap gereja. Gereja kalau nggak ada bangku, ya duduk di lantai, jadi gereja. Jemaat mula-mula mana ada gedung gereja, mereka di rumah-rumah orang terus tutup-tutup pintu gitu kan. Tetap gereja, tapi kalau gereja nggak ada ajaran yang benar, ini bukan lagi gereja ini. Ini apa ini? Apa ini? Jadi
Ayo, ya semua penting, kunjungan, semuanya penting ya, politik dan sebagainya penting sekali, sinergi gitu kan, sinergi. Penting. Tapi ada yang paling penting yang menjadi jantung bagi gereja, yaitu ajaran-ajaran Kristen sendiri yang harus dikenal oleh jemaat, yang harus disadari oleh jemaat, dan itu menjadi tugas pendeta hamba-hamba Tuhan untuk memantau itu. Ya, tapi ya sekarang kita pikir di Gemim sekarang ya seperti gereja yang lain. Menjadi tonggak kegiatan dalam mengajarkan doktrin adalah katekisasi. Sekarang bagaimana kualitas katekisasi kita secara sinodal? Kita nggak tahu ya. Harus disurvei lagi di jemaat-jemaat. Berapa lama diadakan katekisasi, berapa yang hadir, bagaimana ujian tes untuk materi-materinya. Materi-materi apa yang diajarkan dari segi ajaran-ajaran Tritunggal, ajaran pokok seperti Kristus, konsep keselamatan, seperti Alkitab sebagai firman Tuhan. Ini dia ajarkan bagaimana gitu. Materi-materi apa yang disampaikan. Nah, itu harus disurvei gitu. Saya nggak tahu ya kalau di jemaat-jemaat sekarang bagaimana kualitas dari katekisasi itu sendiri. Semoga ini menjadi hal yang dianggap penting oleh para pemimpin-pemimpin jemaat gitu. Bahkan pemimpin wilayah, bahkan pemimpin sinode. Semoga itu dianggap penting. Ya, kalau nggak penting sih nggak apa-apa. Cuman ya nggak tahu ya Tuhan bakalan bagaimana gitu sama gereja kita. Karena kita tahu yang paling penting buat Tuhan itu apa gitu kan. Apa sih yang paling penting buat Tuhan menurut teman-teman? Coba teman-teman yang hamba-hamba Tuhan komen di kolom komentar. Apakah yang paling penting buat Tuhan semua jemaat sehat, nggak ada yang sakit? Apakah yang paling penting buat Tuhan semua jemaatnya itu kaya raya? Apakah yang paling penting buat Tuhan semua jemaatnya itu pintar-pintar dalam ilmu pengetahuan, bisa sarjana semua? Apakah yang paling penting buat Tuhan adalah gedung gereja yang besar, punya AC, punya mobil dinas? Apakah yang paling penting buat Tuhan pastori pendeta itu fasilitasnya lengkap? Apakah yang paling penting buat Tuhan itu adalah politik? Gereja sebesar Gemim tentu nggak mungkin diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah pasti akan terus mengajak Gemim untuk bekerja sama, membangun masyarakat. Itu namanya politik maksud saya ya. Ya kalau memang itu paling penting ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu yang paling penting adalah bahwa umat-umat Tuhan itu mengenal Tuhan, mengenal juru selamat mereka, cinta akan firman Tuhan, cinta akan ajaran yang benar, memiliki ajaran yang sehat, sadar akan apa yang salah, apa yang benar, maka mari kita kuatkan di sisi itu. Kita teguhkan gereja kita di situ, kita utamakan seluruh tenaga kita pertama-tama di hal itu dulu gitu. Kalau ada tenaga sisa baru kita masuk ke hal-hal yang lain, ke politik, ke kegiatan-kegiatan lomba dan lain-lain sebagainya itu. Tapi yang paling pertama, urat yang utama itu jantungnya sehat dulu gitu kan. Saya kira semua warga Gemim juga harapkan hal seperti itu. Ya, saya pribadi cuma bisa bersuara dari tempat ini dan ya mungkin pengaruhnya nggak sekuat bagaimana para pemegang keputusan di jemaat kan. Ya semuanya kembali ke jemaat, ke para penatua, ke para diaken, ke para pendeta gitu. Ya syukur-syukur kalau para diaken juga yang dengar ini mau berbeban di hal yang sama yang Tuhan cintai tadi, ya bukan di hal yang lain, dan mendesak ketua jemaat untuk mari kita utamakan program-program pengajaran, mari kita utamakan pengadaan seminar-seminar Kristen, pengadaan kelas-kelas katekisasi yang berkualitas pengajaran Kristen. Nah kalau semua penatua jemaat, syamasi diaken itu berbeban di situ ya puji Tuhan mereka bisa desak ketua jemaat dan membuat keputusan yang tegas. Tapi ya kalau kembali lagi ya penatua diaken pun cuman yang penting sudah jadi penatua, yang penting sudah jadi diaken, dan ya yang penting kolom jalan itu persembahan di store dan siap pada minggu pakai stola duduk dan dieluk-elukan sebagai orang-orang suci ya. Ya terserah gitu, apa nggak apa-apa. Tapi kalau kita sadar bahwa yang paling penting adalah tentang bagaimana jemaat ini kokoh dalam iman mereka, ya tentu kita akan berusaha dengan sekuat tenaga supaya gereja kita, tenaga fullnya kita kerahkan kepada pengajaran iman Kristen, kepada penginjilan. Nah, kalau ada tenaga yang sisa, nah tentu distribusikan ke semua bidang pelayanan yang lain, ke lomba, ke apa namanya, politik lah, kemana terserah gitu, terserah. Tapi yang penting tadi pengajarannya kokoh dulu gitu kan. Kembali lagi teman-teman ya. Ini menjadi satu hal yang perlu kita waspadai bersama. Saya hanya bisa bicara dari media seperti ini
karena saya belum diberikan kesempatan untuk menjadi vikaris bertugas. Saya lulus vikaris tapi belum diberikan surat keputusan untuk bertugas di sebuah jemaat. Jadi ya saya belum secara sah vikaris pendeta sebenarnya. Cuman lulus aja gitu dari tes vikaris. Tapi saya bersyukur juga sebenarnya Tuhan punya maksud juga kan. Semuanya dalam pimpinan Tuhan, ada rencana Tuhan. Saya belum menjadi vikaris, saya tampil dulu di media seperti ini karena concern saya tentang doktrinal, dan saya benar-benar melihat banyak sekali pengajaran-pengajaran menyimpang yang beredar di dunia maya yang menyentuh banyak kalangan anak-anak muda, bahkan jemaat, terlebih gemim. Jujur, di sebuah gereja saya pernah menemukan seorang remaja, bahkan dia mantan remaja teladan, tapi dia bilang ke saya bahwa dia sudah berbahasa roh. Sorry ya. Bahkan saya melihat ada seorang penatua yang anaknya itu nggak diberikan baptisan karena dia terpapar dengan ajaran bahwa baptisan itu tidak untuk anak-anak karena anak-anak belum bisa bertobat gitu. Nah sebenarnya kan ini sudah hal yang mengkhawatirkan sebenarnya. Makanya saya terjun di dunia maya ini memberikan pengajaran-pengajaran supaya ya ada narasi yang diseimbangkan lah. Jadi saya percaya ada maksud Tuhan juga supaya saya mendidik jemaat dari media ini. Karena itu concern saya concern doktrinal, Calvinisme, saya doktrin reform, saya belajar di sarjana saya, di skripsi saya, dan saya harus implementasikan itu bagaimanapun caranya, memberikan pengajaran dalam media apapun. Jadi saya percaya sekali lagi bahwa semuanya dalam pimpinan Tuhan. Saya belum menjadi vikaris. Karena kalau saya sudah menjadi vikaris saat saya lulus dari teologi, maka teman-teman saya nggak akan punya waktu seperti ini. Ya saya akan mengajar tapi cuma di satu jemaat aja, cuma fokus di jemaat itu aja gitu. Saya nggak akan tampil di media seperti ini. Karena pun sebenarnya saya tampil di media saat itu saya sedang berorientasi di sebuah jemaat, dan saya tampil di media sebenarnya pun itu karena saat itu sedang ada pandemi. Kegiatan pelayanan sedang diliburkan gitu, ditahan karena pandemi. Maka saya berinisiatif waktu itu untuk tampil di media sosial, memberikan bantahan-bantahan terhadap pengajaran-pengajaran yang beredar supaya nggak menyesatkan jemaat kami, Gemim. Tapi ya karena saya frontal berbicara dan tersandung sebuah kasus dilaporkan saya, dan Gemim menahan SK saya waktu itu. Tapi kemudian saya selesai dari pelaporan itu, saya kembali ke jemaat melayani, dan waktu itu sudah selesai masa orientasi saya tes vikaris tapi nggak diberikan SK, maka saya kembali ke media untuk memberikan pengajaran. Jadi saya hanya bisa berbicara lewat sini gitu. Nah teman-teman, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, mereaksi hal itu dan memberikan sedikit masukan untuk supaya kita memperketat gereja kita dalam ajaran, sehingga kalaupun ada yang mau masuk memberikan ajaran-ajaran yang lain, jemaat kita, hamba-hamba Tuhan itu peka melihat, tahu mana yang bahwa itu salah gitu. Kita nggak akan tahu sesuatu yang salah kalau kita nggak tahu yang benar gitu. Makanya kita harus belajar waktu yang benar, sehingga ketika ada yang salah yang muncul langsung kita kenal, oh ini salah, jauhi. Ya semoga ini menjadi perhatian kita dan kita serius menanggapi hal ini. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati.